Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman yang sempat hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Andi Sakina Nuranisa, berdiri di sini untuk berbicara mengenai masalah tentang kenakalan remaja yang sering terjadi di saat ini. Saya adalah anak yang berusia 14 tahun, kini menginjak masa remaja. Saya mencoba membuat penerangan tentang masalah kenakalan remaja berdasarkan pandangan umum yang perlu diwakilkan. Hal ini seringkali disepelekan oleh orang-orang, terutama para orang tua yang sibuk mengurus kepentingan lain dan lupa akan mengurus anaknya sendiri. Saya, anak remaja biasa yang berdiri di hadapan kalian, ingin memberitahu bahwa kenakalan remaja harus dihentikan dengan cara mengedukasi para anak yang telah menginjak masa remajanya. Hari ini, saya menginginkan kalian semua ubah pola pikir untuk mengatasi dan menghindari kenakalan remaja. Saya ingin masa depan saya dan para remaja lainnya menjadi cerah dan jelas. Saya adalah anak remaja, tetapi saya belajar dari pengalaman lingkungan sekitar saya. Maka dari itu, di sini saya ingin berbagi untuk menjadi remaja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang orang-orang harapkan. Kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri, keluarga, maupun pertemanan. Ini harus ditekankan, karena orang tua adalah salah satu faktor penyebab dari kenakalan seorang anak. Maka dari itu, orang tua harus peduli terhadap hal ini, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Remaja adalah masa perubahan pola pikir anak menjadi lebih luas, tetapi ada yang ke sisi baik dan sisi buruk. Kenakalan remaja termasuk pola pikir buruk yang dimiliki oleh beberapa remaja. Kenakalan remaja harus dihentikan, karena dapat berpengaruh pada kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya. Semua kenakalan-kenakalan tidak memberikan manfaat pada diri seorang remaja. Merokok, narkoba, kriminal, pemerkosaan, tawuran, dan kenakalan lainnya harus dihentikan dengan cara bijak. Kita tidak boleh langsung bertindak tanpa landasan dasar yang baik, karena hal tersebut dapat membuat seorang remaja lebih nekat melakukan hal yang tidak diinginkan. Kenakalan yang dilakukan oleh para remaja membuat saya takut, karena dapat mencelakai diri mereka sendiri dan orang lain. Coba pikirkan, apabila ada anak remaja laki-laki yang melakukan pemerkosaan pada anak perempuan kalian. Apakah kalian hanya diam? Atau kalian langsung melakukan kekerasan pada remaja itu? Apakah dia hanya mencelakai dirinya sendiri? Pasti tidak. Mereka juga mencelakai anak kalian. Makanya, kalian harus mengatasi hal tersebut, tetapi dengan cara bijak. Jangan mengedepankan kekerasan. Kalian harus memakai cara edukasi yang baik dan hukuman yang sewajarnya. Saya sendiri risih melihat remaja-remaja yang nakal, karena dapat membawa dampak yang buruk bagi diri dan teman-temannya. Selain itu, kesehatan jasmaninya juga menjadi kurang. Apabila kenakalan remaja terus berkembang, generasi-generasi berkualitas menjadi kurang. Masa depan bangsa tidak akan jelas dan dapat merugikan banyak orang. Kenakalan remaja di masa ini sudah melampaui batas kewajaran. Bahkan, anak-anak di bawah umur pun mengikuti kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kita bisa melihat betapa brutalnya remaja di zaman ini melalui media elektronik. Atau kita bisa melihat secara langsung melalui lingkungan sekitar masing-masing.
Hampir 60% remaja yang ada di Indonesia memiliki sifat kelakuan yang nakal. Contoh kenakalan remaja yang ada di ibu kota Jakarta yaitu tawuran di mana-mana, penganiayaan di berbagai kampung, pencurian dan perampokan di jalan, serta pembunuhan di tempat tersembunyi. Nah, kembali lagi, kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dari faktor keluarga dan pertemanan, yaitu kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan dengan teman yang tidak baik, peran dari perkembangan iptek yang berdampak buruk, tidak adanya bimbingan kepribadian dari orang tua, dasar agama yang kurang, tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya, kebebasan yang berlebihan, masalah yang dipendam, dan kurangnya wawasan yang dimiliki. Masih banyak lagi faktor yang dapat mengaruhi kenakalan remaja dan berdampak buruk bagi semua orang. Pengaruhnya antara lain yaitu remaja tidak memiliki moral yang baik, lingkungan sekitar menjadi terancam, wawasan yang harusnya dimiliki menjadi tidak ada sama sekali. Tetapi, di balik semua kenakalan remaja yang telah dilakukan, pasti ada solusi yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi mengatasi kenakalan remaja antara lain memberi arahan mengenai bahayanya kenakalan remaja, menjalin komunikatif efektif dengan anak, tidak bersikap keras tetapi tegas, mendukung hobi positif anak, mengawasi pergaulan anak dengan kendali, menguatkan karakter positif anak, dan menanamkan norma agama dan sosial. Selain itu, masih banyak solusi lainnya. Tugas kalian para orang tua harus menjaga anaknya dari kenakalan remaja dan membantu mengatasi masalah kenakalan anaknya masing-masing. Kita juga sebagai remaja harus sadar akan kenakalan. Kita tidak boleh terjerumus ke dalam golongan anak remaja yang nakal. Dan yang telah nakal, tolong ubah pola pikir kalian. Nikmati masa remaja kalian dengan baik dan bersejarah sepanjang masa. Untuk para orang tua, kalian harus peduli dengan perkembangan anak kalian, terutama pada masa remajanya. Didiklah mereka dengan baik, karena mereka adalah generasi penerus kalian. Akan tetapi, orang tua yang sibuk dengan hal lain seperti mencari nafkah, atur waktu kalian untuk bersama keluarga, berbahagia, mendidik anak kalian. Jangan terlalu sibuk dengan hal lain. Apakah seorang anak masih ada dalam prioritas kalian? Karena berkumpul dengan keluarga adalah kesejahteraan yang sangat berharga. Coba buktikan bahwa kalian adalah orang tua yang mampu mendidik anaknya sampai sukses dan jauh dari kenakalan remaja yang sedang banyak terjadi di zaman modern ini. Tolong, lakukanlah yang terbaik untuk masa depannya dan para remaja lain. Untuk para remaja, berusahalah menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan tumbuh. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.